Lihat tadi. nggak? Ya gambar sketsanya nggak sama kejadian sih yang mulia. Nggak sama kejadian, ya. Tapi kita tidak menilai. Nggak apa-apa. Iya, Kita tidak. Tahu supaya enak. Nanti saudara cantumkan aja dalam pembelaan Iya, tentang iya. berkas Pasti. perkara, ya. Iya yang mulia. Kita cuma menilai dari aspek bukan faktanya. Iya. Kita menilai adalah penilaian ahli, ya. Gitu ya. Bapak terima kasih sudah repot-repot datang ke Pengadilan Jakarta Timur. Terima kasih, Yang Dan Mulia. menjadi amal Amin, Yang Mulia. Bapak bisa meninggalkan persidangan. Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih Pak Jaksa. Terima kasih Pak. Teman Jayabaya. Baik, saudara penuntut umum, apakah ada lagi yang akan saudara ajukan sebagai bagian dari pembuktian saudara? Dari kami cukup Yang Mulia. Tidak ada lagi saksi? Cukup Yang Mulia. Tidak lagi ahli? Cukup Yang Mulia. Oke, kalau penuntut umum sudah menyatakan cukup dengan alat bukti saksi dan ahli, selanjutnya majelis hakim memberi kesempatan kepada penasihat hukum terdakwa. Enti dan segala macam di sini. Ya. Jadi mohon sangat penting Yang Mulia. Gimana penuntut umum? Siap untuk menghadirkan saksi yang diminta oleh penasihat hukum? Kita kemarin sudah mencoba Yang Mulia, tetapi belum sempat berkomunikasi. Kalau memang waktu masih berkenan, akan kita coba lagi Yang Mulia. Seandainya waktu masih memungkinkan, kami akan coba lagi. Oke, ya. Prinsipnya perkara pidana itu pembuktian ada pada penuntut umum, ya. Ada pada penuntut umum, namun demikian pihak penasihat hukum juga bisa mengajukan permohonan seperti itu. Kemis, Siap. ya, Kemis, Pak penasihat hukum, Pak Jaksa. Namun demikian, saudara mengingat peradilan kita ini ada masa tahanan, kita juga dibebani masa tahanan. Majelis tawarkan kepada penasihat hukum untuk juga bersama-sama memeriksa saksi adecat kalau ada, ya. Tapi bukan berarti itu kita abaikan yang tadi. Kita tetap perintahkan pada penuntut umum untuk kembali memanggil saksi yang ada dalam visum et repertum. Itu Pak ya? Ya, nama Dokter Pungki Dianita Sari. Karena satu, mungkin bisa jadi catatan kenapa sangat pentingnya visum ini. Yang pertama, visum ini dibuat 21 Desember tahun 2020, 1 tahun kemudian setelah kejadian. Yang kedua, ada luka 10 cm segala macam Yang Mulia, yang sudah tidak rasional ini visumnya. Mohon maaf, mohon dihadirkan. Oke, gitu ya. Gitu Pak Jaksa. Jadi juga ajukan juga saksi adecat, Pak. Siap ya? Yang. Kalau bisa agak pagi Pak ya, Pak Jaksa. Agak pagi. Siap. Dan perintah kepada penuntut umum untuk memanggil saksi yang diminta oleh penasihat hukum, ya. Dan kepada penasihat hukum juga untuk membawa saksi adecat, ya, biar cepat. Dan juga pada penuntut umum untuk menghadirkan terdakwa ke muka persidangan elektronik, bukan sidang elektronik. Nanti kita akan laksanakan sidang offline, ya, untuk menghadirkan terdakwa ke muka persidangan secara offline. Dan sidang dinyatakan selesai dan ditutup. Aku sepatah kata aja ya. Jadi sesuai amanah dari Laura dulu, kita hadir dan kawal terus kasus ini sampai Laura mendapatkan keadilan yang seadilnya. Itu aja. Terus mohon didukung ya. Mungkin saksinya memberatkan atau meringankan gitu. Jujur aku serahkan ke pengacara aja, mereka yang menilai. Aku hadir sebagai amanah dari Laura dan udah itu aja. Dan semoga Laura mendapatkan keadilannya. Saya sih maunya gaganya datang ya hukuman yang layak lah setimpalnya perbuatannya dia. Loh bapaknya nggak terima, bapaknya Laura gimana? Masa bapaknya nggak terima sih? Mau menjalani proses hukum yang berjalan harus terima dong. Itu kan hasil perbuatan anaknya sendiri gitu. Keluarganya Laura aja bertahan untuk bersabar loh selama setahun. Coba dia ada itikat baik dari awal. Ya mungkin nggak akan kayak gini, nggak akan panjang. Dia nggak mungkin bisa keluar statement kayak gitu. Saya kecewa banget sih bapaknya bilang nggak terima dan sakit hati. Dia nggak mikirin banget keluarga korban, kerabat korban, gimana? Ya ini, menjalani proses hukum yang berlaku aja. Enggak, bukan. Kita bahas sketsa itu kita hanya, dia kan ahli berpendapat, jadi kita memintai pendapatnya terkait posisi mobil seperti itu harusnya bagaimana, itu aja. Ya itu aja, terkait mengenai kelalaian.
yang dapat dipidana. Itu intinya. Enggak, ini permohonan kan baru tadi ya di ini sama majelis hakim, dan hakim baru tadi juga menyatakan nanti akan dikabulkan permohonan offline-nya. Nah, jadi kita nggak memberi komen soal itu karena biasa yang begitu. Ya. Sidang diskors itu karena tadi mencoba berkomunikasi dengan terdakwa itu tidak bisa. Ya. Terus yang kedua, saksi ahli itu mungkin baru bisa sekitar pukul 3 sore. Nah, jadi kita tadi cuma berkomunikasi dengan terdakwa di tahanan, itu nggak bisa, sehingga tidak mungkin sidang tanpa terdakwa. Jadi majelis hakim setelah membuka sidang men-skor sampai jam 3 sore. Hari ini adalah pemeriksaan terhadap ahli. Jadi ahli nanti yang akan menjelaskan tentang permasalahan ini seperti apa. Nah, saya juga meminta supaya dokter yang membuat visum dihadirkan, karena itu sangat fatal dan penting dalam proses kebenaran material di dalam perkara ini. Karena apa? Di dalam visum itu sendiri ada beberapa hal yang tidak sinkron dengan keterangan saksi, dan itu sangat penting buat saya, termasuk juga buat Gaga Muhammad, karena dia yang mengalami dan dia juga nanti akan menjelaskan seperti apa. Jadi saya minta kepada jaksa melalui majelis hakim itu supaya saksi yang membuat visum dihadirkan. Jadi tidak hanya cukup dengan visumnya saja, tapi harus ada berita acaranya seperti apa. Satu, yang kedua, ada beberapa keterangan-keterangan yang tidak sama dengan keterangan korban saat itu. Makanya kami butuhkan supaya dokter ini dihadirkan. Nah, setelah itu proses selanjutnya itu adalah menghadirkan saksi yang meringankan. Nah, saksi yang meringankan itu diajukan oleh Gaga melalui saya sebagai kuasa hukumnya. Saya mungkin akan mengajukan minimal itu 2, bisa 3 dan atau 4 saksi yang meringankan. Nanti semuanya akan terungkap seperti apa ini perkara. Ini sebuah kecelakaan, sebuah musibah, kita tidak bisa saling menyalahkan. Gitu loh ya. Saksi yang meringankan nanti pada saatnya saya jelaskan. Kalau sekarang saya jelaskan bukan saksi yang meringankan nantinya. Nanti pada saat sidang, nanti Anda tahu siapa semua. Ada 2 sampai 4 orang. Tadi meminta lagi supaya dihadirkan secara offline. Tadi sudah saya sampaikan supaya dihadirkan secara offline. Tapi majelis belum tahu apakah nanti diputuskan. Kalau misalnya diputuskan dikabulkan, ya mungkin untuk sidang yang akan datang. Artinya hari ini baru ada jawabannya, Bang? Hari ini ada jawaban, karena kan memang surat diajukan, jawaban hakim itu pada saat sidang, apakah dikabulkan atau tidak. Kalau dikabulkan, sidang berikutnya adalah secara offline, artinya Gaga dihadirkan. Nah, itu nanti dilihat, karena ini kan sebetulnya perkara yang bukan perkara extraordinary crime, jadi bukan perkara yang luar biasa ya. Ini kecelakaan biasa saja sebetulnya. Online, tapi ada kalanya dia itu menyampaikan sesuatu kita tidak mendengar. Seperti dia keberatan, ada saksi, tapi kita tidak tahu. Begitu saya ketemu, dia nyatakan, saya itu nggak benar keterangan saksinya, tapi saya sudah menyampaikan, sepertinya nggak kita dengar semua. Yang kedua, saya menyampaikan sesuatu, Gaga juga tidak mendengarnya. Nah, ini kan akan merugikan hak-hak terdakwa. Jadi saya minta hak terdakwa itu diberikan. Nah, diberikan itu dengan dia dihadirkan. Kalau dihadirkan kan gampang kita bertanya. Dan dia juga bisa menjelaskan secara detail bagaimana kejadiannya, bagaimana cara dia merawat selama 1 tahun dia merawat itu. Nanti dia bisa jelaskan semua. Tapi kalau secara online, nanti apa yang disampaikan mungkin kita nggak tahu. Terputus kadang-kalanya. Nah, ini sangat merugikan para pencari keadilan, khususnya terdakwa. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.